saya Safia Azahra dengan NIM 1901481. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi budaya politik Indonesia. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Nah, transformasi budaya di Indonesia terdiri dari yang pertama, era demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1950. Budaya politik yang berkembang pada era ini sangat beragam, dengan tingginya partisipasi massa dalam menyalurkan tuntutan mereka menimbulkan anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik partisipan. Para elit di Indonesia juga yang disebut penghimpun solidaritas lebih tampak dalam periode ini. Di sini yaitu periode demokrasi parlementer. Walaupun demikian, waktu itu terlihat pula munculnya kabinet-kabinet yang terbentuk dalam suasana keselang pergantian kepemimpinan. Selain itu, dengan gaya politik yang ideologis pada masing-masing partai politik menyebabkan tumbuhnya budaya paternalialistik. Selain itu, orientasi pragmatis juga senantiasa mengiringi budaya politik pada era ini. Yang kedua, era demokrasi terpimpin, dimulai dari 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Nah, pada budaya politik yang berkembang di era ini masih diwarnai dengan sifat primordialisme seperti pada era sebelumnya. Nah, ideologi di sini masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Nah, namun gagasan tersebut ini menjadi patokan bagi partai-partai yang berkembang pada era demokrasi terpimpin. Pengaturan soal kemasyarakatannya juga lebih cenderung dilakukan secara paksa dalam era ini. Yang ketiga, era demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, gaya politik yang didasarkan primordialisme ini pada era Orde Baru sudah mulai ditinggalkan. Yang lebih menonjol di sini adalah gaya intelektual yang pragmatik dalam menyalurkan tuntutan. Pada era ini, secara material, menyalurkan tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisi besar antara Golkar dan ABRI. Nah, sementara itu, proses pengambilan keputusan kebijakan politik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer yang terbatas. Budaya politik yang berkembang pada era Orde Baru ini adalah budaya politik subjek, di mana semua keputusan dibuat oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya bisa tunduk di bawah pemerintah otoritarisme Soeharto. Dan yang terakhir, era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Nah, budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien. Nah, reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipan. Namun, kuatnya budaya politik patrimonial dan otoritarisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Nah, budaya politik di era reformasi ini tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan yang bersifat sangat paternalistik dan pragmatis.